Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Halimaniata, nomor urut 14 dari kelas 11 IPA 1 siswi SMA Negeri 31 Jakarta. Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas salah satu bagian dari bab sistem pencernaan, yaitu mengenai hewan ruminansia. Teman-teman tahu nggak sih apa itu hewan ruminansia? Nah, mungkin di sebagian kalangan, penyebutan hewan ruminansia ini jarang sekali kita dengar ya. Jadi, apa sih hewan ruminansia itu? Menurut Dr. Andes Agus Sartono dalam buku berjudul Mini Smart Book Biologi SMA, mendefinisikan hewan ruminansia sebagai kelompok hewan mamalia yang mengunyah kembali makanan yang sudah ditelannya. Yap, cukup unik bukan dibandingkan dengan hewan lainnya, sistem pencernaannya lebih kompleks, ada dua fase. Pada fase pertama, hewan ruminansia akan mengunyah makanan sebentar, kemudian makanan yang masih kasar tersebut disimpan dalam rumen lambung. Lalu pada fase kedua, makanan ini akan dikeluarkan, kemudian dikunyah sehingga menjadi lebih halus dan kemudian dimasukkan lagi ke bagian lambung. Nah, benar sekali nih, bagian yang sangat berperan penting pada pencernaan hewan ruminansia adalah lambung. Nah, lambung hewan-hewan ini tidak hanya memiliki satu ruang atau monogastrik, tetapi lebih dari satu ruang atau poligastrik. Nah, sekarang kita masuk bagaimana sih sistem pencernaannya. Terdapat 5 organ pencernaan pada hewan ruminansia yang berperan dalam proses pencernaan makanan di dalam tubuhnya. Organ-organ tersebut saling terhubung satu sama lain sehingga membentuk suatu sistem pencernaan. Berikut ini adalah ilustrasi sistem pencernaan hewan ruminansia. Kalau teman-teman bisa lihat di gambar, yang pasti kita mulai dari rongga mulut, kemudian ke esofagus. Nah, di bagian lambung nih ada 4 ruang. Baru yang bisa kita pelajari yaitu ada rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Selanjutnya ke usus halus, dan terakhir ke anus. Oke, yang pertama kita masuk ke rongga mulut. Rongga mulut atau cavum oris berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk mengiling makanan. Pencernaan secara mekanis oleh gigi ataupun secara kimiawi oleh enzim amilase untuk menguraikan amilum menjadi maltose. Nah, jadi di sini gerak mulutnya itu tidak hanya ke atas ke bawah, tapi hewan ruminansia juga mempunyai gerak menyamping untuk menggiling makanannya. Selanjutnya yang kedua ada esofagus. Esofagus atau kerongkongan berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek, yaitu sekitar 5 cm, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanannya. Yang ketiga, bagian yang terpenting yaitu lambung. Makanan yang telah melewati esofagus kemudian akan menuju lambung. Seperti tadi sudah dijelaskan di awal, proses pencernaan pada lambung yang pertama untuk penampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat menguraikan selulosa. Berikut ini adalah bagian-bagian lambung hewan ruminansia. Kita lihat lagi, tadi ada omasum, retikulum, rumen, dan abomasum. Nah, gimana sih peran dan fungsi bagian-bagian tersebut? Yang pertama dimulai dari rumen atau perut besar. Di sini merupakan tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan dan membantu menguraikan makanan. Selanjutnya ke retikulum atau kita sebut perut jala. Tempat untuk mencampur makanan hingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus. Setelah itu, makanan akan didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah yang kedua hingga teksturnya menjadi lebih halus. Lanjut ke omasum atau perut buku. Di bagian ini fungsinya untuk membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Dan yang terakhir yaitu di bagian abomasum atau perut masam. Di sini fungsinya untuk mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida dan sebagai desinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Nah, sama halnya seperti manusia, setelah dari lambung ini ada usus halus dan terakhir ke anus. Usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Selanjutnya ke bagian terakhir yaitu anus. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, sisa proses penyerapan akan dibawa menuju anus.
Sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Nah, segitu dulu ya teman-teman mengenai pencernaan hewan ruminansia. Teman-teman juga bisa cari info-info tambahan di internet, buku, atau sumber lainnya. Sekian saya akhiri video ini. Terima kasih bagi yang telah menonton. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.